Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Eka Ratna Afifa, NIM 19862060013. Program Studi PGSD 2019C STKIP PGRI Sidoarjo mengikuti UTS Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak M. Rahman MPD. Soal yang pertama, apa landasan hukum dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Yang menjadi landasan hukum mempelajari pendidikan kewarganegaraan ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Landasan hukum yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada penjelasan pasal 37 diterangkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Landasan hukum yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 35 ayat 3 diterangkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional terdiri dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas memiliki arti jati diri, ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada diri seseorang atau pada sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti bersifat kebangsaan, berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi, identitas nasional bisa diartikan sebagai jati diri, ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pada pertanyaan yang ketiga, sebutkan apa saja yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Yang bisa menjadi identitas nasional bangsa Indonesia diantaranya yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Dan yang ketujuh adalah batik. Pertanyaan yang keempat, apa makna integrasi nasional? Integrasi nasional terdiri dari 2 kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi memiliki arti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Nasional bersifat kebangsaan. Jadi integrasi nasional bermakna upaya dan proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara sehingga tercipta sebuah keselarasan dan keselarasan
secara nasional. Pertanyaan yang kelima, jelaskan tentang makna atau pengertian dari konstitusi. Konstitusi dapat kita artikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi adalah dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi tentang aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan sebuah negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi tentang aturan yang menentukan bagaimana sebuah lembaga negara itu dibentuk dan dijalankan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.